Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cara mengambil data pertemanan dari Facebook, kemudian menghitung between centrality-nya dan juga menggambarnya dengan graf agar mengetahui grafnya seperti apa. Yang pertama saya akan mengekstrak. Yang pertama saya akan mengambil data pertemanan saya dari Facebook teman saya. Di sini menggunakan Facebook teman saya dengan cara seperti ini. Yang pertama ini bisa di-download pada link yang ada pada GitHub. Nanti ada linknya di situ, bisa di-download. Nanti saya sertakan pada deskripsi. Kemudian setelah di-download, diekstrak, kemudian muncul ini. Nah, sebelumnya harus menginstal modul terlebih dahulu pada Python, yaitu modul Selenium, kemudian Pickle, dan juga di bawahnya ini. Nah, setelah menginstal modul tersebut, kemudian kita buat folder yang bernama .env. Kita buka dengan text editor, terserah ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Ya, sambil menunggu, nanti itu di situ akan kita isi dengan driver Google Chrome dan juga username Facebook yang kita ingin ambil datanya. Seperti berikut ini. Nah, di sini folder file.env berisi Chrome driver path-nya, yaitu saya taruh di file folder D di local disk D dengan nama chromedriver.x. Nah, ini saya menaruhnya di sini. Teman-teman bisa install ini sesuai dengan driver teman-teman. Nanti saya juga akan taruh di link deskripsi link untuk mendownloadnya. Dan kita lanjut lagi. Nah, setelah itu kita membuat link agar bisa menuju ke tempat atau profil Facebook yang akan kita ambil data pertemanannya. Nah, di sini saya menggunakan ini Ridwan Goni Abdullah, kemudian /friends. Kemudian saya running ya. Nah, akan membuka Chrome driver. Nah, ini nanti akan muncul tempat login ke Facebook. Kemudian setelah itu kita login sesuai dengan akun Facebook yang akan kita ambil datanya. Saya skip ya. Setelah berhasil mengambil datanya, karena di sini saya sudah berhasil, akan membuat file yaitu facebook.csv ini. Di sini saya sudah berhasil mengambil data pertemanan dari Facebook teman saya Ridwan Goni Abdullah menjadi facebook.csv. Saya buka.
Nah, isinya seperti ini. Nah, jadi ini data pertemanan dari Facebook yang saya ambil data pertemanannya. Kemudian saya copy karena di sini saya untuk mengambil between centrality-nya menggunakan Jupyter, jadi saya copy file CSV ini ke file atau folder yang akan kita buka melalui Jupyter. Saya taruh di video, kemudian saya taruh di Facebook Crawl, kemudian saya copy di sini. Nah, setelah itu kita buka Jupyter. Di sini saya menggunakan Jupyter tuh Miniconda. Ini di sini ya, file utamanya. Ini. Nah, ini. Saya gajah. Nah, oke, yang pertama di sini mengimport modul NumPy, kemudian NetworkX, kemudian Matplotlib, kemudian copy dan CSV. Di sini memanggil modul-modul yang ada dalam library Python. Pastikan teman-teman semua sudah menginstalnya. Kemudian kita run ya. Ini tandanya berhasil. Kemudian saya membuat variabel temp yang di situ saya isikan tempat berbentuk list. Kemudian ini berfungsi, baris yang kedua ini berfungsi untuk membaca data CSV saya. Jadi agar data ini terbaca menggunakan perintah ini. With open, terus nama file.csv-nya, kemudian as csv file. Ini juga sama. Kemudian ditambahkan ke dalam variabel temp tadi di dalam list. Dan juga friend data ini, data pertemanan ini berfungsi untuk mengekstrak data yang sudah kita dapatkan dari facebook.csv yang di dalam list tadi. Kita taruh di dictionary. Nah, perintahnya seperti ini. Kita running. Kemudian baris yang selanjutnya ini itu membuat graf dengan modul NetworkX yang dengan perintah nx, karena NetworkX-nya kita asumsikan sebagai nx, jadi kita panggil nx dot dengan perintah graph yang berisi parameter kosong. Kemudian di baris selanjutnya kita run terlebih dahulu. Kita juga membuat variabel edge yang berbentuk list. Di sini sama, yaitu mengekstrak friend data tadi yang sudah kita dapatkan berupa dictionary, kemudian kita tambahkan ke dalam list edge. Ini perintahnya. Seperti ini. Ini perintahnya. Kemudian kita running. Selanjutnya ini berisi perintah untuk menggambar graf yang sudah kita dapatkan datanya dengan ukuran 100 kali 100 dan juga dengan warna ungu notnya dan juga edge-nya berwarna abu-abu. Kita running.
Nah, ini sudah muncul. Ini kita bisa klik ya. Kita bisa perbesar dengan cara klik 2 kali. Nah, ini Rizky Ardini di situ ada akan muncul. Kemudian ada Anjokam. Nah, seperti itu. Ini udah tergambar grafnya seperti ini. Kemudian untuk menghitung between centrality-nya dengan cara seperti ini. Between centrality-nya. Yang pertama, kita buat variabel yang berisikan network X-nya. Ini kita panggil lagi. Kemudian kita tambahkan between centrality-nya dengan parameter graph dan juga material yang lain. Selanjutnya kita buat variabel lagi yang berbentuk dictionary. Ini tujuannya untuk melihat data between yang terbesar. Nah, jadi data yang terbesar. Kemudian kita ekstrak. Diekstrak seperti ini. Dictionary-nya kita ekstrak agar bisa menemukan mana yang paling besar. Kita running. Nah, ini. Jadi ini not Afif, always alone adalah between centrality yang paling besar. Kemudian untuk mencari degree centrality-nya sama seperti between centrality. Seperti di atas ya, pertama kita buat variabel, panggil network X-nya, kemudian degree centrality-nya dengan parameter graph itu tadi. Kemudian kita buat variabel yang berisi yang berupa dictionary, kita ekstrak. Ini untuk mencari degree centrality-nya. Nah, ini. Dan juga cara mencari closeness centrality-nya sama seperti 2 di atas tadi. Nah, seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.